Insap, inspirasi sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, salam jumpa berkat dalam. Marilah kita bersama-sama membuka hati untuk menanggapi sapaan Tuhan bagi kita pada hari ini. Kita awali dengan membuat tanda salib, tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan untuk hari ini, hari Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022, dari Injil Santo Lukas bab 11 ayat 29 sampai ayat 32. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Ninive, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, para Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kiranya kita sekalian sudah sangat terbiasa ya dengan kisah Nabi Yunus yang diutus Tuhan ke Ninive. Dan arti penting dari kitab Yunus pada umumnya adalah penegasan bahwa Tuhan mencintai semua orang tanpa pandang bulu. Di mata orang Israel, orang Ninive adalah kaum tak bertuhan. Namun, ternyata Tuhan mengasihi mereka. Sampai-sampai Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk datang ke Ninive dan memberikan pengajaran, peringatan kepada mereka. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, Yunus yang diutus Tuhan kepada orang-orang Ninive itu memberikan peringatan. Dan memang sungguh menakjubkan, kehadiran Yunus ternyata mendapatkan tanggapan positif. Orang-orang Ninive bertobat, sehingga hukuman pun dibatalkan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sana ada ada pertobatan yang terjadi. Ada pertobatan yang terjadi. Tuhan mengutus Yunus sebagai utusannya, memberikan peringatan, dan ditanggapi dengan pertobatan. Pada titik inilah Lukas membandingkan Yunus dengan Yesus. Hanya butuh waktu sekejap saja orang-orang Ninive untuk kemudian percaya kepada Yunus dan berbalik dari dosa-dosa mereka. Mereka menanggapi pewartaan Yunus dengan bertobat. Dan apa yang terjadi pada orang-orang Israel? Orang-orang Israel yang mengklaim diri sebagai umat Tuhan, yang malah tidak kunjung menerima Yesus. Mereka terus menolak Dia dan berkeras dengan kemampuan mereka sendiri.
Itulah sebabnya Yesus sampai menyebut mereka angkatan yang jahat. Angkatan yang jahat. Yesus lebih besar daripada Yunus. Karena itu dengarkanlah dia. Ya, semestinya belajar dari pengalaman orang-orang Ninive. Orang-orang Israel juga lebih peka untuk menghargai Yesus dan kemudian percaya pada Yesus, mengikuti apa yang menjadi ajarannya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kehadiran Yesus dan kehadiran Yunus sebenarnya merupakan sebuah tanda ajakan untuk bertobat. Tanda keselamatan telah banyak diperbuat oleh Yesus. Tanda keselamatan seperti menyembuhkan mata orang buta, menyembuhkan orang tuli, menyembuhkan orang dari berbagai macam penyakit, dan membangkitkan orang yang telah meninggal, dan masih banyak yang lain lagi. Semuanya itu merupakan tanda ilahi. Semoga lewat aneka olah rohani dan pertobatan, terutama di dalam masa Prapaskah ini, kita sungguh mengalami hidup yang disegarkan. Kita mengalami hidup yang disembuhkan. Kita mengalami hidup yang dipulihkan dari kekurangan-kekurangan kita. Kita semakin tinggal dalam Kristus dan semakin berbela rasa serta semakin berpengharapan. Semoga demikian adanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudara sekalian dengan berkat kesehatan dan kesejahteraan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan pesan untuk kita semua adalah tekunlah untuk saling menjaga, saling menyemangati, dan tekun dengan protokol kesehatan. Amin.